Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun Anda menonton channel kita ya. Jumpa lagi di channel kita. Sekarang kita belajar cara menggunakan megat test. Kita mau megat suatu elektromotor ya kawan-kawan. Pertama-tama kita setting dulu voltase dari megat 500 volt ya kawan-kawan ya, 100 mega ohm. Megat itu sama dengan mega ohm meter ya kawan-kawan ya, megat test atau mega ohm meter ya. Setelah kita setting ke 500 ya, kabel megat itu terdiri dari dua, satu merah satu hitam. Lain satu hitamnya kita koneksikan ke badannya kawan-kawan ya, ke badan dari elektromotor ya. Kemudian kita mau ukur, sudah kita setting 500, kita mau ukur ke gulungan motornya kawan-kawan ya. Nah, gulungan motornya ini keluar 6 kabel kawan-kawan ya. Jadi posisi start dia ini, kalau bawaannya dia delta. Kalau delta ini dia gini semua ya kawan-kawan ya, satu, dan ini juga sini, ini juga sini. Tapi saya sengaja lepas supaya bisa sedikit memberi keterangan. Sekarang kita mau megat gulungan yang kita buatlah cara delta kawan-kawan ya, cara delta dulu ya, gulungan. Kalau dia delta tinggal gini aja kawan-kawan ya. Nah, delta ya, kita sengaja buat gini biar dia delta ya. Nah, apabila gulungan delta kawan-kawan, kita ukur ukuran R ya kawan-kawan, atau bahasa U lah ya, U. Tadi nolnya udah kita buat ke bodi ini ya kawan-kawan ya, kita jepit ke bodinya. Oke, sekarang kita ukur fasa U nya atau W, terserah yang mana yang udah kawan-kawan ya. Kita lihat dia berapa ohm. Ini ada tombolnya kawan-kawan ya, tombol untuk ngetesnya. Sekarang kita tes dulu, kita tes, kita pencet tombolnya. Nah, itu tak tertinggal kawan-kawan ya, bagus. Fasa V bagus juga, fasa W bagus juga. Oke, kalau kita mau ukur antara fasa dengan fasa kawan-kawan, itu tidak bisa karena ini sudah pasti terkonek semua ya kawan-kawan ya. Nah, tetapi kalau kita lepas begini, baru kita bisa ukur antara fasa ya kawan-kawan ya. Nah, baru boleh kita ukur fasa, antara fasa ya. Kita kalau mau ukur antara fasa, kita masukin ke salah satu koneksinya kawan-kawan ya. Sekarang kita ukur antara, bebas ya kawan-kawan, entah mana ini UVW atau ini W2, U2, V2, terserah kawan-kawan ya, itu bebas. Sekarang kita ukur antara fasa sama apa, sekarang kita ikutin diagram yang dia punya ini, U1, P1, W1. Sekarang P1 dan W1 berapa dia tahanannya kawan-kawan ya, berapa mega ohm dia. Kita buat ini nolnya sini. Oke, kita ukur, lihat, tekan ya, tak tertinggal juga kawan ya, bagus. Sekarang antara U1 dan W1, kita ukur lagi dia. Oke, bagus ya kawan-kawan. Sekarang kita ukur antara U1 dan V1 kawan-kawan ya, kita pindah sini. Oke, iya, tak tertinggal juga kawan-kawan, bagus ya. Nah, ini kalau kita mengukur yang cara start kawan-kawan ya, kita tinggal ginikan aja kawan-kawan ya. Oke. Ini kalau cara start kawan-kawan sama kayak tadi juga ya. Kita hanya masukkan apanya ke body, earth atau ground ya. Sama, kita tinggal ukur U berapa, P berapa. Sama aja kawan-kawan ya. Kita pencet masukin ini. Yes.
Ya, tak terima juga. Ya. Bedanya hanya di sini aja kawan-kawan ya. Ini dia start, kalau tadi delta. Tergantung dari bawaan motor. Ini dia kita ukur tahanan antara gulungan ke bodi, bukan antar gulungan dengan gulungan. Dan belum 100% memastikan bahwa motor itu bagus. Kita masih butuh tester kawan-kawan ya. Masih butuh tester untuk memastikan apakah antara gulungan dengan antara U dengan W sama ohmnya, atau U dengan P sama ohmnya gitu loh kawan-kawan ya. Harus butuh tester dan harus betul-betul diukur. Demikianlah kawan-kawan sekilas tentang meger ya kawan-kawan. Ini artinya, tetapi kalau dia di meger kawan-kawan, kita bisa melihat gini. Tadi kita coba ground ke ground ya kawan-kawan. Ini dia kita coba ke ground. Nah, zero. Apabila ke sini zero kawan-kawan, itu menandakan dia udah short ya kawan-kawan. Apabila kita ukur begini kawan-kawan, zero sampai ke 0 ya, sampai sini zero, kita ukur begini, jarumnya menunjukkan ke zero, berarti dia udah short body kawan-kawan ya, artinya udah terbakar ataupun lembab. Nah, maka elektromotornya harus di rewinding atau di servis atau dikeringkan kawan-kawan ya. Kita mau coba meter kabel ya kawan-kawan. Tetap kita buat di setting 500 mega ohm. Cara meter kabel itu kawan-kawan, tinggal kita ukur antara kabel dengan kabel kawan-kawan ya. Kita masukkan dulu badannya yang hitam ya. Kita coba ke biru, berapa dia kawan-kawan yang nampaknya. Pencet itu bang, pencet matanya bang, ini tombolnya. Ya, berapa mega dia itu bang? Kita lihat dia ada setting 2 mega ohm ya kawan-kawan, 2 mega mas. Rendah ya kawan-kawan. Kita sekarang ke hijau kawan-kawan. Ke hijau. Dia juga masih 1,5 mega kawan-kawan ya, di setting 500. Oke, kita coba ke merah lagi. Dia kamera dia ini sekitar 10 mega ohm kawan-kawan ya, yang hijau ke merah, artinya udah rendah dia kawan-kawan ya, 2 mega ohm. Tetapi kawan-kawan, kalau kabel yang bagus itu kawan-kawan, dia harus di atas 50 dia biasanya kawan-kawan ya. Itulah kalau standar kabel yang bagus. Kalau bisa dapat 100 dia bagus lah ketahanan isolasinya kawan-kawan ya, karena fungsi meger itu untuk mengetahui ketahanan isolasinya. Tapi dari sini kita ketahui dia 2 mega ohm. Untuk mengetahui selanjutnya lagi, kita harus coba lagi bang, yang meskat tadi yang hijau ya bang, yang hijau ya kan. Sekarang coba ke yang merah nolnya A atau artinya. Nah, kita tes lagi bang, yang ke tadi kan ke hijau udah, ke biru bang, merah biru, cari lagi. Nah, ini 10. Oke, bagus bang. Lanjut lagi ke kuning bang, 10 ya, masih tinggi, enggak sekitar 10. Ini dia 567 dia, masih lumayan. Selanjutnya demikian kawan-kawan ya, untuk mengetahui yang selanjutnya. Tapi apabila dia 2 atau ke bawah dia, berarti dia udah tidak bagus kawan-kawannya, mungkin lembab atau udah short di dalam. Tetapi dia kalau di atas 50 dia menandakan bagus ya kawan-kawan. Demikian kawan-kawan cara kita measure test kabel. Dan coba bang, ya tidak rendah bang ya, di atas kok 1 kok, di atas 1 udah nggak sampai 1,5. udah bang, jangan lama-lama, di atas 1 mega dia bang. Oke, demikian kawan-kawannya, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat bagi kawan-kawan, jangan lupa di klik subscribe, like dan komennya. Kalau ada pertanyaan buat di kolom komen, kalau ada request buat di kolom komen, kritik dan saran kita tampung semua kawan-kawannya. Sampai jumpa, terima kasih.